Baik, terima kasih Bu Sabrina. Yang saya hormati Prof. Dr. Insinyur Dedi Fardias MSc. Yang saya hormati Bapak Ibu Eselon 2 di lingkungan Badan POM, serta seluruh pejabat di Badan POM dan teman-teman semuanya di Badan POM. Yang saya hormati para peserta acara forum konsolidasi untuk Kabupaten Kota pada hari ini, baik dari Pemda Kabupaten Kota maupun dari PTSP. Pada hari ini kita akan mulai hari kedua. Tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas nikmatnya sehingga kita semua bisa sehat, bisa bertemu lagi di hari kedua ini. Hari kedua ini hari yang penting, sangat penting juga. Bahkan inilah intinya sebetulnya, karena pada hari ini kita akan mendengarkan terkait Objective Oriented Project atau disingkat OPP, yang biasanya disingkat OPP. Juga ada materi dari JUKOP, nanti ada dari Biro Perencanaan, juga ada dari Biro Perencanaan Kesehatan. Nanti kita bisa tanyakan bersama seperti apa, kenapa sampai sekarang belum terbit juga JUKOP-nya, mungkin bisa dijelaskan, bisa dipertanyakan. Dan juga akan ada penjelasan terkait dengan aplikasi Smart BPOM ya, yang sudah digunakan Bapak dan Ibu semuanya, namun tentunya kendala-kendala itu akan ada sehingga nanti bisa didiskusikan bersama. Selain itu juga hari ini juga dijelaskan tentang pelaksanaan pelatihan PKP DFI, di mana program ini di tahun 2020 belum ada. Nah, di tahun ini ada. Bagaimana pelaksanaannya nanti akan ada dari PPSDM. Sehingga hari ini sangat penting, mohon Bapak dan Ibu semuanya dari kabupaten kota seluruh Indonesia untuk bisa menyimak sampai akhir acara ini. Baik, yang pertama sesi ini kita akan mendengarkan OPP dalam upaya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemda Kabupaten Kota di bidang pengawasan obat dan makanan. Di sini sudah hadir Prof. Dedi, beliau sudah tidak diragukan lagi kepakarannya di bidang pangan karena sudah dari dulu di tahun 2006 beliau adalah 2021 ya, dari 2001 sampai 2008 beliau adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan di Badan POM, dan beliau sudah juga secara nasional bahkan secara internasional beliau aktif di bidang pangan. Oleh karena itu Pak, materi ini sangat penting untuk kita bagaimana bisa melakukan perencanaan dengan baik sehingga tahun ini bisa lebih baik lagi, pencapaian baik dari serapan maupun dari kinerjanya, menggunakan nanti Pak Prof. Dedi bisa menjelaskan. Beliau sangat pakar menjelaskan yang sulit jadi mudah. Nah, marilah kita sama-sama mendengarkan dari Prof. Dedi. Untuk itu Prof. Dedi kami persilakan. Terima kasih Bu Direktur. Hadirin saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Terima kasih atas undangannya kepada Badan POM untuk menyampaikan sharing informasi tentang OOPP, suatu instrumen planning management sebetulnya. Baik, saya share screen dari tempat saya aja ya. Baik, sudah kelihatan ya? Oke. Pertama mungkin saya cek dulu suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, Prof. Sudah. Baik, judulnya adalah seperti yang diminta adalah pendekatan OOPP atau disingkat Objective Oriented Project Planning sebetulnya, atau program apa saja, sama saja. Ini terutama dalam bagaimana kita melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota di bidang pengawasan obat dan makanan.
Sesungguhnya ini adalah suatu instrumen manajemen. Bagaimana kita merencanakan suatu proyek atau program berorientasi kepada tujuan. Ini penting karena kalau berorientasi pada tujuan, maka dari awal kita akan merencanakan activity, output apa yang akan kita peroleh, manfaat apa, dampak apa yang akan kita hasilkan sampai mencapai tujuan, itu kita uraikan secara logik. Nah, dengan itulah maka saya akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya kita menerapkan atau merancang OPP ini untuk bisa dilaksanakan di pemerintah kabupaten kota, termasuk juga untuk pelaksanaan di Badan POM sendiri. Baik, lingkup pembahasan pertama sudah tentu saya akan menyampaikan pendahuluan singkat. Kemudian penting adalah mengapa kita menggunakan pendekatan OPP. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita rancang dan apa yang harus kita monitor, termasuk yang dievaluasi. Dan sudah tentu oleh karena kaitannya dengan penerapan di pemerintahan kabupaten kota, maka saya akan mencoba untuk menghubungkan antara Inpres nomor 3 tahun 2017 dengan Permendagri nomor 41 2018 yang saya akan dekati dengan OPP. Kemudian sudah tentu saya akan sinkronisasi pendekatan OPP ini dengan proyek yang sekarang ada, pendanaan DAK non-fisik untuk pengawasan obat dan makanan di pemerintahan kabupaten kota. Nah, sudah tentu ini contoh aja, sebetulnya OOP itu sendiri sifatnya lebih luas. Dengan demikian nanti pada akhir dari presentasi saya akan menyarankan bahwa program ini atau pendekatan ini bisa diperluas. Bukan hanya terkait dengan DAK saja, tapi mungkin bisa untuk program-program lain. Baik, saya coba untuk menjelaskan apa sih sebetulnya OPP ini. OPP itu tadi saya mengatakan adalah instrumen perencanaan, termasuk instrumen untuk monitoring dan evaluasi dari program yang kita kembangkan atau proyek yang kita kembangkan. Dan hasilnya adalah nanti suatu matriks yang disebut Logical Framework Matrix atau log-frame. Kalau disingkat kita biasa mengatakan log-frame. Nah, pendekatan OPP ini sampai sekarang masih digunakan sejak dulu sebetulnya dari awal oleh lembaga-lembaga internasional. Seperti misalkan saja World Bank menggunakan ini untuk melaksanakan proyek-proyeknya, ADB, kemudian GTSAT, JICA, dan lain-lainnya. Mengapa digunakan ini? Karena memang ini program yang sangat logik, menyusunnya relatif mudah, sudah tentu dengan persiapan yang matang, sudah tentu. Kemudian pada saat kita sudah memperoleh log frame, maka itu instrumen itu yang dituangkan dalam suatu lembar format yang sangat lengkap sehingga kita bisa memonitor apa yang kita rencanakan dan kita mengevaluasi sampai tujuan yang kita canangkan dari awal itu bisa tercapai. Jadi secara prinsip OPP dengan Logical Framework Matrix ini adalah suatu format yang logik. Mengapa disebut logik? Karena memang nanti kita akan ketahui, nanti kita akan temukan bahwa memang programnya sangat logik. Dalam menjelaskan perencanaan suatu proyek atau program yang rinci untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga memudahkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi, atau bahkan direvisi jika ditemukan ada pencapaian tujuan yang menyimpang. Jadi selama program itu berjalan, kita memonitor apa-apa yang mungkin bisa menyebabkan penyimpangan. Formatnya sangat singkat, mungkin ini saya awali dulu dengan format aja, nanti supaya memudahkan dalam menjelaskan pendekatan OPP ini. Formatnya ini adalah log frame. Itu ada objektif. Objektif ini adalah tujuan-tujuan yang dicapai. Sudah tentu tujuan ini sifatnya ada berdasarkan hierarki, ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, kolom kiri ini, itu objektifnya ada goal atau tujuan akhir, tujuan yang paling tinggi lah dari program tersebut. Kemudian di bawahnya ada outcomes. Outcomes itu dampak atau manfaat lah. Ada output. Output itu adalah luaran dari proyek yang kita laksanakan, yang kita rencanakan, yang kita laksanakan.
Dan ada activities. Activities sudah tentu adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan output, di mana output tadi akan menghasilkan dampak, outcome, dan ujung-ujungnya maka goal, tujuan akhir bisa dicapai. Nah itulah formatnya, dan kalau kita lihat sebelah kiri ini kelihatan rincian kegiatan ini itu bisa dilaksanakan kalau ada input. Inputnya sudah tentu bisa sarana, prasarana, pendanaan, seperti misalkan saja dalam program DAK non-fisik ini adalah lebih banyak pada program pendanaan. Nah, kegiatannya sudah tentu nanti akan kita lihat, mungkin ada bimbingan teknis dan sebagainya. Jadi, begitu ada dana, kita bisa melakukan rincian kegiatan atau activities, di mana activities itu menghasilkan outputs, output itu nanti akan memberikan manfaat, outcomes, dan sudah tentu ujung-ujungnya akan mencapai tujuan yang kita rancang. Oke, nah itu prinsipnya. Nah, sebelah kolom yang kedua adalah harus ada indikator verifiable, yaitu yang bisa diverifikasi. Tujuan dari awal sudah kita tulis secara lengkap, termasuk jumlah, waktu, quality, mungkin quantity, waktu, tempat, dan sebagainya. Di mana indikator ini akan dimonitor ya sebagai bukti bahwa tujuan tercapai. Kemudian ada lagi yang kolom ketiga, means of verification. Itu adalah suatu instrumen, tools, alat untuk membuktikan atau untuk memverifikasi apakah tujuan yang kita tuangkan dalam kolom variable indicators tersebut sudah tercapai atau belum. Nah ini instrumen ini bisa beberapa jenis. Bisa laporan tahunan atau laporan rutin, atau bahkan kalau misalkan dalam laporan tidak terlihat, khususnya untuk tujuan-tujuan dampak atau impact ya, atau manfaat, kadang-kadang harus dilakukan survei untuk mengkaji apakah dampak di masyarakat itu sudah tercapai atau tidak. Jadi ini memang kadang-kadang memerlukan kegiatan lain, survei. Sebelah paling kanan adalah risk assumption. Sudah tentu pada saat kita melakukan suatu kegiatan, itu ada risiko-risiko mungkin. Apakah tujuan tersebut akan menyimpang atau tidak, di mana risiko tersebut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, dari awal, risiko itu biasanya adalah faktor eksternal, di luar faktor-faktor dalam proyek, di luar. Ya. Misalkan peraturan perundang-undangan tidak terkait dengan program dan sebagainya. Nah, itu dari awal sudah kita tuangkan apa kira-kira yang mungkin menjadikan risiko tadi. Dengan demikian, selama proses berjalan, kita bisa memonitor apakah risiko itu betul-betul berdampak atau tidak. Nah, jadi dari ini kelihatan bahwa ini formatnya dan sudah jelas kita bisa merunut bahwa sangat logik sekali kita mencapai tujuan dengan beberapa informasi tadi. Kegiatan menghasilkan output, menghasilkan outcome, dan seterusnya. Baik. Nah, OPP dengan log frame ini umumnya dimulai dengan suatu masalah yang harus ditangani dan diselesaikan. Ya biasalah, kalau kita punya proyek, biasanya atas dasar dari suatu masalah. Nah, penyelesaian masalah ini adalah tujuan dari OPP. Jadi, menyelesaikan masalah adalah tujuan dari OPP yang kemudian dituangkan dalam log frame tadi yang sudah saya jelaskan. Ya. Nah, OPP log frame yang kita bicarakan dalam presentasi saya hari ini itu terkait dengan tanda petik ya, masalah tidak efektifnya pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. Jadi itu masalahnya itu. Dengan demikian, tujuan utama dari melakukan kegiatan proyek atau program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Ya. Jadi kita balik, masalahnya tidak efektif, maka tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektifnya. Jadi ada ada masalah, ada tujuan. Ya. Nah, bagaimana kita mendekati tujuan ini? Bagaimana kita meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan ini? Nah, sudah tentu didasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian adanya Inpres Nomor 3 2017,
adanya Permendagri nomor 41 2018, dan sudah tentu dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi gitu. Jadi ada masalah, kita menangani masalah dengan melalui peraturan perundangan tersebut yang kemudian nanti akan dijabarkan dalam kegiatan dan seterusnya. Jadi presentasi ini akan menjelaskan bagaimana pendekatan OPP dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pemerintah kabupaten kota di bidang pengawasan obat dan makanan agar supaya untuk mencapai tujuan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Baik. Nah, saya singkat aja, hanya mengulang, mungkin semua hadirin sudah tahu apa isinya. Impres ini nomor 3 tahun 2017 itu intinya secara singkat mungkin akan saya jelaskan, dan sudah tentu saya katakan OPP ini terkait juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 41 tahun 2016 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Jadi saya ambil yang langsung saja, yang langsung terkait, yaitu Impres nomor 23 yang ke-10 itu menyatakan bahwa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyusun, menyempurnakan regulasi dan seterusnya, ya. Kemudian untuk melakukan sinergi dan seterusnya, kemudian mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan, dan ujung-ujungnya adalah ini harus dikerjakan oleh Badan POM adalah menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, kemudian melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait. Jadi yang 3 ini adalah memang sebagai output dari program ini. Jadi nantinya harus ada pedoman yang disusun oleh Badan POM, kemudian pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan oleh Badan POM, kemudian menyusun koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan POM. Jadi yang 3 ini saya ambil, saya kasih warna karena ini penting sebagai output daripada produk dari OPP ini. Ini objektif tujuan terkait dengan OPP tersebut terkait dengan Badan POM. Nah, kemudian di Peraturan Menteri Dalam Negeri itu jelas sekali, saya ambil juga yang penting-penting adalah mungkin secara singkat aja, kewenangan pasal 3 gitu ya. Jelas kewenangan pembinaan secara umum oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian koordinasi oleh Kepala Badan POM. Nah, pasal 4 ini mungkin yang saya tidak akan bacakan, tapi saya ambil yang terkait dengan OPP. Nah, di sini dituliskan bahwa pada akhirnya program ini harus menghasilkan perencanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah. Jadi nanti akan dituangkan atau harus disusun perencanaan program dan kegiatan tentang pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah. Ini di tingkat provinsi sudah tentu. Kemudian di pasal 4 juga ayat 2 itu jelas bahwa ada penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah di pemerintah kabupaten kota. Jadi jelas sekali outputnya adalah rencana, program, kegiatan. Itu outputnya. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita gabungkan kedua-duanya, jadi ada output yang harus dihasilkan oleh Badan POM dan ada output yang harus dihasilkan oleh pemerintah kabupaten kota, sudah tentu. Jadi dari kedua peraturan perundangan ini, Impres dan Permendagri ini, maka jelas outputnya. Ini dan ini. Ini adalah objektif dalam OPP untuk pemerintah kabupaten kota dan provinsi sudah tentu jika ada. Baik. Nah, sudah jelas bahwa itu adalah output yang harus dicapai dalam proyek ini, program ini. Baik, saya ringkas. Dengan demikian, maka saya bisa menuliskan ini adalah Impres yang ke-10 untuk Badan POM. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa 456 itu adalah
output dari program ini yang sangat penting yang harus dihasilkan nantinya. Pedoman, bimbingan teknis, supervisi, dan koordinasi. Sedangkan untuk Permendagri, dari Permendagri saya sudah jelaskan tadi bahwa yang penting ada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang mengatakan inilah output utama dari proyek ini atau program ini. Jadi penyusunan, perencanaan, dan seterusnya. Dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa ini adalah output yang harus dihasilkan dalam program ini atau proyek ini. Di mana ini adalah output terkait dengan objektif dalam OPP untuk Badan POM. Jadi inilah output yang harus dihasilkan oleh Badan POM dalam program ini atau proyek ini. Sedangkan ini adalah objektif dari OPP untuk pemerintah daerah. Jadi ini adalah, saya katakan, ini output yang harus dihasilkan oleh pemerintah kabupaten kota dalam proyek ini. Jadi nantinya ada perencanaan, program, dan seterusnya yang sudah tersusun. Nah, dengan demikian kalau kita kaitkan kedua ini, maka output keduanya, baik output yang dihasilkan oleh Badan POM maupun output yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten kota, itu harusnya nanti akan mencapai suatu goal, suatu tujuan utama atau tujuan akhir dari proyek ini adalah pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara efektif. Artinya adalah program ini, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari pengawasan obat dan makanan. Sudah tentu di seluruh Indonesia. Karena kabupaten kota ada di seluruh Indonesia. Itulah kita meramunya dari peraturan perundang yang ada, saya meramunya dengan rupa sehingga kita bisa mengambil poin-poin mana yang menjadi output dari proyek ini, mana yang menjadi goal. Nah, saya akan menjelaskan selanjutnya bagaimana kita melaksanakan atau menyusun OPP atau Logical Framework Matrix berikutnya. Jadi ingat, ini adalah dasar daripada penyusunan proyek ini untuk meningkatkan efektivitas dari pengawasan obat dan makanan dengan output yang harus dihasilkan, output oleh Badan POM dan output yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan sekarang bagaimana kita menyusun OPP tersebut atau menyusun proyek ini dalam bentuk Logical Framework Matrix. Baik, ini gambaran utama, saya akan menggambarkan seperti ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, 14, Inpres, Permendagri, PP 86, dan seterusnya, maka saya menggambarkan seperti ini. Diperlukan suatu koordinasi dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, sudah tentu. Maka koordinasi itu adalah sebagaimana dituangkan dalam Inpres, adalah koordinasi antar kementerian lembaga. Tapi terkait dengan bidang pangan dan obat dan makanan ini, maka saya highlight, saya fokuskan di sini ada Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Kemudian sudah tentu itu sangat terkait karena bidangnya adalah obat dan makanan dan obat dan makanan. Nah, sudah tentu kaitannya dengan Inpres dan Permendagri tadi sudah kita lihat sebelumnya. Ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Ada komunikasi yang intens, ada Badan POM, Kemenkes dengan pemerintah daerah. Di mana kalau kita lihat, yang nantinya akan ditangani oleh pemerintah daerah adalah dalam hal ini. Terkait khusus mungkin kaitannya dengan proyek DAK non-fisik ini adalah pertama tentang industri rumah tangga pangan, IRTP. Saya kira semua sudah mengetahui. Dan produsen pangan olahan siap saji. Nah, produsen pangan olahan siap saji kan terkait dengan jasa boga, catering, restoran, dan sebagainya. Di mana itu terkait dengan Kemenkes. Ya. Peraturannya dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian dari IRTP dan produsen ini dihasilkanlah produk pangan olahan. Nah, menurut PP 86, pangan olahan itu terdiri daripada menurut
PP 86 pangan itu dibagi pangan segar dengan pangan olahan. Pangan olahan itu ada disebut juga adalah pangan olahan siap saji, ya. Ada pangan olahan IRT dan olahan siap saji. Nah, kemudian sudah tentu di sebelah kanan adalah konsumen yang akan mendayagunakan atau menggunakan produk pangan tersebut. Nah, sekarang apa tugas pemerintah daerah? Sudah tentu kaitannya dengan produsen. Bahwa dia harus membina produsen, harus mengawasi, ya. Kemudian juga sudah tentu ada konsumen, harus melakukan consumer education untuk meningkatkan partisipasi konsumen dan memberdayakan konsumen. Sudah tentu dalam rangka untuk meningkatkan pangan yang aman dan bermutu di daerahnya masing-masing. Dan juga pemerintah daerah harus melakukan pengawasan post market terhadap produk pangan olahan. Jadi nanti apakah produk pangan olahan IRT yang beredar di pasar atau produk pangan olahan siap saji yang beredar di pasar seperti di restoran, kemudian catering, bahkan dalam penjualan di makanan jajanan, ya, street food. Nah, dengan demikian maka jelas sekali bahwa tugas utama dari pemerintah daerah di sini adalah pembinaan. Pembinaan itu membina produsen, yaitu pertama untuk IRTP, maka pemerintah daerah akan menerbitkan SPP IRT. Saya kira semua sudah jelas seperti ini. Membina sarana produksi atau produsen sehingga akan keluar SPP IRT untuk pangan olahan, ya. Kemudian juga mengeluarkan sertifikat layak sehat untuk sarana produsen seperti catering, kemudian restoran dan sebagainya. Ini pembinaan. Tapi sudah tentu setelah dibina maka diawasi. Pengawasannya sudah tentu pengawasan terhadap sarana dan pengawasan terhadap produk yang beredar. Nah, sudah tentu juga dalam rangka pembinaan ini seharusnya pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan produsen, mungkin melewati asosiasi di situ. Dalam rangka mungkin membina mereka agar selalu menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Dan kemudian sudah tentu juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan produk yang beredar, yaitu pangan olahan IRT dan pangan olahan siap saji. Dan tidak kalah pentingnya juga harus melakukan kerjasama atau komunikasi dengan konsumen, termasuk dengan organisasi lembaga non organisasi NGO. Dan kemudian meningkatkan partisipasi konsumen, diberdayakan dalam rangka mereka bisa membeli produk-produk yang aman dan bermutu, bisa ikut berpartisipasi dalam meningkatkan produk pangan yang aman dan bermutu serta obat-obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Nah, ini kelihatan bahwa ini adalah tugas pokok dari pemerintah daerah terkait dengan Inpres dan Permendagri tersebut. Nah, sudah tentu setelah selesai melakukan pembinaan, pengawasan, kan harus selalu dilaporkan agar supaya terjadi komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melewati Badan POM atau Kementerian Kesehatan. Ya. Caranya adalah sudah tentu melalui format-format yang ada. Smart POM adalah salah satu instrumen aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pelaporan. Sudah tentu juga ini bisa dikembangkan terus sehingga nantinya kita mempunyai suatu application format yang betul-betul bisa diterapkan di daerah. Nah, sama pusat pun, Badan POM pun punya tugas juga membina. Bagaimana membinanya? Sudah tentu membinanya melewati pelatihan tenaga penyuluh keamanan pangan, di mana tenaga PKP ini sangat penting untuk diterapkan di daerah dalam rangka membina produsen IRTP tadi. Ya. Jadi ada pembinaan di Badan POM kepada pemerintah daerah. Nah, sudah tentu yang lain adalah melatih tenaga pengawas yang kita kenal dengan District Food Inspectors. Jadi ada dua jenis tenaga,
tenaga penyuluh dan tenaga pengawas. Nah, sudah tentu tenaga penyuluh dibutuhkan untuk membina produsen, membina SPPIRT, ya. Dan DFI adalah untuk mengawasi. Jadi ini sinkron antara pembinaan di atas yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk membina produsen PIRT dan untuk mengawasinya. Sama halnya, Kemenkes juga melakukan pembinaan terhadap pelatihan tenaga pengawas sarana pangan olahan siap saji. Jadi tenaga pengawas untuk jasa boga. Itu juga melakukan pembinaan tadi. Nah, dari semua itulah kemudian kita bisa melihat apa tugas Badan POM atau tugas Kemenkes dan apa juga tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dari pengawasan obat dan makanan. Mohon maaf di sini memang belum kelihatan kefarmasian, tapi nanti sama saja. Kalau ini diaplikasikan oleh kefarmasian kan mirip-mirip saja nanti. Tinggal mengganti saja di sini adalah bagaimana membina kefarmasian, bagaimana mengawasi dan seterusnya. Jadi saya supaya tidak campur aduk, ini fokus untuk mungkin pangan, olahan saja. Nah, dari sini kelihatan nih, kalau pemerintah daerah, kabupaten kota mau melaksanakan semua itu, melaksanakan pembinaan, pengawasan, produsen maupun pengawasan olahan yang beredar, maupun kerjasama dengan produsen maupun konsumen, maka harus ada pedoman. Sebelum ada pedoman, kita tidak mungkin melakukan satu kegiatan. Jadi ada pedomannya, di mana kita dengan merunut kepada pedoman, maka pelaksanaan kegiatan akan bisa dilaksanakan dengan lebih efektif. Nah, inilah kemudian suatu konsep ya yang saya berikan kotak di sini adalah bagaimana kita meningkatkan efektivitas dari pengawasan obat dan makanan secara keseluruhan di Indonesia. Dan ini adalah yang saya berikan warna hijau, itu semua kegiatan atau tupoksi yang harus dilaksanakan di daerah. Jadi jelas sekali di sini dengan gambar ini kita mudah sekali kemudian menyusun OPP yang tadi saya sudah sampaikan di awal-awal tadi. Bagaimana kita menyusun logical framework itu dasarnya dari sini, dari gambar ini. Ini gambar ini penting. Jadi yang hijau ini terkait dengan pemerintah daerah, kemudian yang kotak yang besar terkait dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini, maka OPP yang di atas ini itu lebih banyak untuk Badan POM, karena di situ ada pembinaan dan seterusnya, pengawasan. Dan di sini adalah untuk pemerintah daerah. Jadi kita sudah bagi. Dengan demikian maka dalam OPP tersebut nanti kita akan tuangkan mana-mana yang harus dilaksanakan oleh Badan POM atau Kemenkes dan mana-mana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Baik, jadi sudah jelas di gambar ini sudah jelas kemana arahnya dari OPP yang akan kita susun ini. Baik, nah inilah OPP yang secara singkat. Sebetulnya OPP itu saya tekan tadi dari awal dimulai dari masalah. Masalah kemudian ditangani dan dihasilkanlah suatu tujuan. Tapi yang saya akan sampaikan di sini bukan masalahnya, tapi tujuannya karena sudah dibicarakan sejak lama di program-program DAK ini. Jadi kalau saya tuangkan tujuannya seperti ini. Jadi tujuan utama atau goal adalah pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara efektif. Jadi biasanya menuangkan tujuan itu dalam suatu kalimat yang achievement. Ini sudah achievement statement, jadi sudah terlaksana. Jadi pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara efektif. Kalau dikatakan dengan kata kerja, maka tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Itu adalah tujuan dalam bentuk kalimat kata kerja. Tapi kalau dalam bentuk achievement statement, maka saya mengatakan pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara efektif. Itu tujuan, goalnya.
Bagaimana kita mencapai itu? Tadi kalau kita ingat format dari logical framework matrix, maka harus ada outcome untuk mencapai goal tersebut, harus ada outputs, dan harus ada activities. Di mana activities ini yang didukung oleh pendanaan. Contohnya misalkan dalam program ini, project ini adalah DAK, maka harus menghasilkan output. Kemudian output menghasilkan outcomes, dan akhirnya mencapai goal itu. Nah, kalau dari bahan-bahan yang saya terima dari program ini, maka dari paparan saya tadi, saya sudah menggambarkan ini, ingat ya ini, bahwa ada objektif untuk OP Badan POM, ada objektif OPP untuk pemerintah daerah, ada goal, maka yang ketiga ini saya tuangkan dalam output. Jadi ayat 456 saya tuangkan dalam bentuk output. Jadi harus ada pedoman, tersusun, kemudian BIMTEK dan supervisi harus terlaksana, kemudian koordinasi harus terwujud. Jadi saya tuangkan peraturan perundangan ini, Inpres ini, sebelah kiri dalam bentuk output. Ya. Kemudian terkait dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga nanti harus menyusun dan kemudian produknya, outputnya adalah perencanaan program kegiatan sudah tersusun dalam dokumen perencanaan daerah. Itu adalah output yang harus dihasilkan oleh pemerintah daerah. Jadi mudah sekali dari semua analisis yang saya lakukan di awal, maka saya bisa menyusun output dari peraturan Permendagri tersebut dan Inpres tadi. Terkait dengan goal, tadi sudah saya sampaikan, maka ini adalah goalnya. Jadi goal ini adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan badan makanan. Ya. Nah sekarang outcome-nya sudah tentu harus dirancang, tapi saya sudah bisa mengambil outcome dari poin-poin yang ada dalam KAK yang disampaikan pada saya. Jadi antara lain, ini yang saya kaitkan dengan DAK sebetulnya. Antara lain outputnya atau manfaat dari proyek ini adalah pengawasan sarana pelayanan kefarmasian, apotek dan toko obat efektif. Ya, jadi ini terkait dengan kefarmasian. Kemudian pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian meningkat. Jadi karena efektif, maka dia pengawasannya bisa lebih meningkat. Kemudian terkait dengan IRTP, maka pengawasannya lebih efektif dan kemudian kapasitas daerah untuk melaksanakan pengawasan pre dan post market IRTP itu meningkat. Itulah manfaat dari proyek ini, manfaat dari output yang dihasilkan oleh proyek ini. Jadi logik sekali itu. Kita punya activity nanti untuk menghasilkan output yang sudah dicanangkan tadi dalam Inpres dan Permendagri tersebut, di mana output tersebut harus menghasilkan suatu manfaat atau dampak yang akhirnya nanti mencapai tujuan utama dalam proyek ini adalah pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan secara efektif. Jadi ini adalah format dari OPP, ya, jelas sekali. Nah sekarang tinggal apa kegiatan yang harus dikerjakan untuk menghasilkan output tersebut. Nah inilah yang kemudian harus dilaksanakan, harus dikerjakan oleh Badan POM maupun pemerintah daerah untuk membuat rincian dari kegiatan, activities untuk mencapai output tersebut sehingga outcome bisa dicapai dan goal bisa dicapai. Nah sudah tentu ada input. Inputnya dalam hal ini adalah DAK, ya, pendanaan non fisik sebetulnya di sini. Sebetulnya nanti kalau diperlukan fisik, nah, silakan aja. Ini hanyalah suatu contoh saja bagaimana kita menyusun OPP. Jika dibutuhkan nanti inputnya fisik, ya silakan saja. Tapi ini format ini bisa digunakan untuk berbagai macam program. Tapi yang penting adalah formatnya, pendekatannya itu sama. Baik. Nah, ini OPP sebelah kiri ini karena dia runut ya. Objective Oriented Project Planning. Jadi objektifnya sudah ada. Jadi ini project kan berorientasi kepada goal, pada objektif. Ini disebut Objective 3 yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita tuangkan Objective 3 ini dalam Logical Framework Matrix yang tadi saya sampaikan di depan. Bagaimana caranya?
Ini adalah, tadi saya sampaikan, ini adalah format dari logical framework matrix. Ingat bahwa ada objektif, ada goal, outcome, output, activities. Nah ini istilah-istilah ini itu kadang-kadang bisa berbeda-beda. Tapi yang penting yang sebelah kiri adalah hierarki daripada tujuan. Tujuan utama paling atas, bisa saja istilahnya goal, atau mungkin saja final objective, atau bisa outcome, bisa dampak atau impact, terserah. Tapi intinya adalah ini tujuan yang sifatnya hierarki. Activity menghasilkan output itu dalam project, kemudian menghasilkan dampak di situ dan menghasilkan tujuan utama atau goal. Tadi saya sudah menjelaskan harus ada indikator, harus ada alat untuk memverifikasi apakah tujuan sudah tercapai atau tidak, dan kemudian ada assumption atau risk yang mungkin menghambat pelaksanaan proyek yang harus dimonitor. Dan ada inputnya bisa sarana, prasarana, pendanaan, dan sebagainya. Jadi kembali, ini mudah sekali. Jadi kalau saya hubungkan sinkronisasi dengan OPP, maka jelas sekali goal ini terkait dengan di atas. Kemudian outcome adalah diambil dari sini. Output diambil dari ini. Activities diambil dari kegiatan di sini. Jadi nanti di sini akan disusun suatu rincian kegiatan yang didukung oleh input untuk menghasilkan output. Nah, saya tidak menuliskan di sini karena memang ini harus dirinci lagi bagaimana aktivitas itu akan disusun. Kegiatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai output tersebut. Tapi nanti saya akan diskusikan sebelum saya akhiri presentasi ini. Jadi ini penting, format ini seperti ini. Dan dari mana asalnya? Dari OPP sebelah kiri, kemudian dituangkan dalam format matriks yang kalau kita lihat ya logik sekali. Untuk mencapai tujuan atau berorientasi pada tujuan, maka kita harus melakukan kegiatan, activities, sudah tentu harus ada persyaratan, harus ada inputnya. Tanpa input tidak mungkin kita melakukan kegiatan. Untuk menghasilkan output, sudah jelas di sini, kemudian menghasilkan manfaat atau dampak, dan hasilnya mencapai tujuan akhir daripada proyek tersebut. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi, inilah saya perbesar, ini adalah format yang biasa digunakan. Ingat, ini format ini baku, ya, dan tinggal bagaimana cara mengisinya. Cara mengisi sangat bervariasi, tergantung apakah mau lebih rinci, detail sekali, apakah yang penting ada poin-poin, butir-butir yang spesifik yang harus dituangkan di sini. Misalkan jumlah tujuan, jumlah target, misalkan saja tahun kapan harus tercapai, bagaimana kualitas dari target tersebut, dan seterusnya. Jadi ini formatnya. Bagaimana kita mengisinya? Sudah tentu kita harus mengisi rincian kegiatan. Nah, logik sekali kalau kita punya rincian kegiatan atau activities, maka kita akan mencapai output. Tapi dengan catatan bahwa kita harus melihat apakah ada risiko nggak, ada faktor eksternal nggak yang berisiko. Misalkan ada suatu masalah di daerah, misalkan saja ada peraturan yang bertumbang tindih, atau mungkin ada keengganan mengikuti ini dan sebagainya. Jadi ini adalah faktor-faktor eksternal yang mungkin berisiko terhadap pencapaian tujuan di atasnya. Jadi activity ini harus mencapai output, tapi mungkin saja ada faktor eksternal yang menghambat. Nah inilah yang kemudian faktor ini yang kemudian harus dimonitor terus, sehingga kita bisa melihat apa masalahnya dan kita tuntaskan, sehingga program ini tidak menyimpang dan selalu tetap pada arah yang jelas, yaitu mencapai tujuan. Nah, dengan punya output, saya tadi mengatakan bahwa output itu akan menghasilkan outcome. Jelas di sini outputnya sudah jelas tadi, kemudian outcome-nya sudah saya tuangkan di sini, contoh yang diambil dari KK, tapi sudah tentu bisa juga yang lain. Ini kebetulan saya ambil dari sana, dan sudah tentu kalau duduk lagi bersama, kita bisa menemukan lagi outcome yang lain. Tapi intinya adalah bahwa begitu kita punya output, hasil dari proyek kita yang didanai, misalkan saja oleh DAK ini, maka output itu akan menghasilkan outcome kalau risiko-risiko yang terkait itu bisa dihilangkan. Sama juga di sini,
kita bertanya, adakah faktor eksternal yang mungkin berisiko terhadap pencapaian outcome ini? Jadi, misalkan saja tadi saya mengatakan ada peraturan yang kemudian mengganjal, atau ada ketidaksesuaian di antara stakeholders. Nah, itulah yang harus kemudian dipantau terus, didekati, kemudian dituntaskan. Sehingga dengan demikian program tidak menyimpang. Nah, kalau ada faktor eksternal yang menghambat, pasti program akan menyimpang, deviasi. Nah, jika itu terjadi, maka kita bisa dari awal meluruskan kembali penyimpangan tersebut. Jadi risiko ini harus dimonitor. Jadi gitu membacanya, kegiatan menghasilkan aktivitas, menghasilkan output, dengan catatan faktor eksternal kita monitor. Output akan menghasilkan outcome, juga faktor eksternal kita monitor. Dan sudah tentu outcome otomatis akan menghasilkan goal tadi. Oke, jadi inilah yang disebut logik. Logik sekali, kalau kita punya activities, hasilnya adalah output. Kalau kita punya output, hasilnya outcome. Kalau kita punya outcome, hasilnya adalah goal. Itulah yang kemudian kita rencanakan dalam logical framework matrix. Jadi ini adalah format perencanaan dari suatu project, di mana kita bisa mudah dengan format ini, satu lembar, mungkin satu lembar simple, tapi maksudnya mungkin saja satu lembarnya lebih kompleks, nggak apa-apa, tapi satu lembar yang kita lihat kemudian secara logik bagaimana hubungan antara activities dan pencapaian tujuan. Dan kemudian bagaimana kita memonitor kegiatan tersebut, apakah selama berjalan ini tidak menyimpang dari tujuan. Oke. Jadi format ini penting. Nah, sekarang saya mau meneruskan. Jadi format ini kan jelas. Ada activity, output, outcome, close. Tapi kan harus dibuktikan apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Apakah faktor eksternal itu bisa menghambat dan sebagainya. Maka itu dituangkan dalam format ini. Misalkan saja saya ambil dari poin-poin dari KAK ini adalah saya melihat bahwa contoh ini diambil dari tujuan DAK, non-fisik, POM. Ya. Itu saya ambil saja di sini adalah indikatornya adalah pada akhir tahun 2020 sebanyak 5.900 apotek dan toko obat di 166 kabupaten kota telah monitor penjualan. Jadi ini adalah tujuan spesifik dari outcome. Ini outcome, tujuan atau outcome dari program ini. Akhir tahun ini sekian. Nah, jadi tinggal monitor aja apakah ini tahun lewat sebetulnya. Tapi saya nggak apa-apa saya tuangkan karena ini masih merupakan bagian dari pekerjaan rumah dari program ini. Di mana harus dituntaskan nih, masih punya utang. Kalau ini belum selesai berarti masih punya utang untuk menyelesaikannya pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada lagi di sini, ini tahun 2021 nih. Ini sebanyak sekian ribu apotek, toko obat. Saya nggak tahu ini apakah masih termasuk jumlah yang awal atau ini sudah ditambahkan atau yang baru. Nanti mohon dicek aja oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang dua awal ini terkait dengan apotek toko atau kefarmasian. Yang ketiga ini adalah terkait dengan sarana IRTP dan kemudian pengujian sampel juga termasuk di sini. Karena kita melihat tadi ada pengawasan produk olahan yang beredar. Nah, sama juga ini adalah tahun 2021. Jadi kalau kita melihat dari format ini, maka ini adalah verifiable indicators yang harus kita tuangkan di sini, pencapaian akhir. Tapi mungkin juga di situ bisa dituangkan juga pencapaian misalkan tengah tahunan atau bahkan mungkin kita mau merencanakan bukan hanya setahun tapi mungkin 5 tahun mendatang, silahkan, mungkin itu penting sekali. Kalau kita punya rencana 5 tahun mendatang, kemudian kita sudah dari awal menyampaikan apa sih indikatornya, berapa tahun waktu yang kita gunakan dalam program ini, berapa jumlah sarana yang kita bimbing, berapa jumlah kabupaten kota yang melaksanakan ini, dan seterusnya, itu mungkin lebih bagus. Tapi ini saya ambil contoh hanya untuk DAK ini yang saya lihat hanya 2 tahun ini saja. Tapi nggak apa-apa, ini adalah ada ada indikator yang dituangkan di sini. Jadi ini adalah janji, indikator ini adalah tujuan janji kita menghasilkan tujuan itu. Nah, output apa? Output itu kan janjinya pedoman. Jadi
pedoman itu seperti apa yang akan kita susun. Harus ada itu. Berapa jumlah pedomannya, bentuknya seperti apa, itu dituangkan dalam indikator tersebut. Kemudian terkait dengan BIMTEK, berapa kali BIMTEK, bagaimana cara melaksanakan, bagaimana kita melakukan supervisi dan seterusnya, itu dituangkan di sini. Ya. Kemudian koordinasi, bagaimana kita melakukan koordinasi, bagaimana formatnya dan seterusnya. Nah, itulah kemudian penting dituangkan dalam ini. Jadi biasanya variable indikator ini dituliskan pada kolom-kolom terkait dengan outcomes dan output. Mengapa? Karena untuk goal itu lebih sulit menyampaikannya, karena goal itu banyak sekali peranan dari faktor eksternal. Nah, kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kita mengetahui bahwa tujuan yang kita tuliskan sebelah kiri ini, di kolom ini, itu sudah tercapai. Tools apa yang bisa kita melihat bahwa tujuan ini tercapai? Nah, biasanya bisa saja digunakan laporan tahunan, ya, bisa saja, atau mungkin dilakukan survei, karena ini adalah manfaat. Manfaat mungkin saja bukan hanya jumlah-jumlah ini, ya. Ini mungkin manfaat, tapi lebih terkait dengan output sebetulnya. Tapi manfaat itu mungkin dihasilkan dari survei terhadap konsumen, apakah sudah memang mereka merasakan dampak dari pembinaan pengawasan ini dan seterusnya. Bisa dituangkan seperti itu. Sama juga di sini ditetapkan dari awal instrumen apa yang akan digunakan untuk memverifikasi tujuan itu tercapai. Kalau ini mungkin lebih mudah. Means of verification untuk output mungkin lebih mudah. Karena ini bisa kita gunakan saja laporan dari proyek atau program. Dan risiko juga kita tuangkan di sini, kira-kira faktor eksternal apa yang mungkin berisiko, yang harus kita monitor, dan seterusnya. Termasuk juga di sini. Dengan demikian, maka akhirnya kita punya format seperti ini. Itu jelas sekali. Jadi output, outcome, goal dari DAK NF ini sudah tertuang. Kita tinggal kita lihat apa activities-nya di sini. Oke, maaf, bentar. Oke, nah ini saya ambil goal. Tadi ada goal, ada output, outcomes, ada output, ada activities. Jadi saya ambil bagian yang objektifnya aja ya, sebelah kiri. Yang 3 kolom sebelah kanan itu sudah diisi tadi kan. Nah, sekarang kita tinggal lihat fokus pada activities. Nah, sudah tentu activities inilah yang harus kemudian lebih rinci. Karena activities ini terkait dengan output. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa output dari program ini, project ini adalah terkait dengan Badan POM adalah harus ada pedoman, harus melaksanakan BIMTEK, harus melakukan koordinasi ya, untuk pelayanan kefarmasian. Sama juga harus ada pedoman, BIMTEK, koordinasi untuk PRT. Dan untuk pemerintah daerah ada output perencanaan program. Nah, untuk mencapai itu sudah tentu harus ada activities. Maka saya beri nomor secara berurutan. Jadi kalau A1 itu terkait dengan A1 dalam output. Ya. Di sini kan A1 activities terkait pengawasan sarana pelayanan kefarmasian. Maka kita tuangkan di situ adalah apa sih kegiatannya? Saya ambil contoh aja, ini hanya contoh aja saya tulis ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu sekalian merumuskan lebih rinci apa yang akan dituangkan dalam activities. Misalkan saja untuk output pedoman, maka kita sudah tentu harus menyusun pedoman. Untuk BIMTEK 1-2 pelaksanaan BIMTEK. Untuk koordinasi, maka kita melakukan koordinasi. Sama juga dengan PRT. Tapi itu kan tidak cukup, harus lebih rinci lagi. Karena harus ada kegiatan-kegiatan yang lebih rinci untuk melaksanakan. Bisa ambil contoh sebagai berikut. Nah, ini saya fokus pada activity aja. Maka kalau activities-nya terkait dengan A1, terkait dengan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian, maka kegiatan A111 adalah menyusun pedoman untuk apotek dan obat. Bagaimana kita melakukan penyusunan pedoman ini? Maka ada kegiatan yang kasih saya warna biru ini. A11111 adalah pertama mungkin kita perlu mengkaji pelaksanaan pengawasan yang ada di daerah. Kemudian baru yang kedua menetapkan cara terbaik untuk peningkatan efektiviti. Dan ketiga dan seterusnya itu
silahkan dikembangkan. Jadi dalam rangka menyusun pedoman ini sudah tentu ada kegiatan, ada sub kegiatan, di mana dituangkan dalam nomor-nomor. Dengan demikian maka sub kegiatan A1111 ini sampai A1113 ini dalam rangka menyusun pedoman tadi. Oke. Sama juga Bapak Ibu sekalian harus juga melakukan perincian terhadap pelaksanaan BIMTEK, ya. Kemudian bagaimana melakukan koordinasi. Jadi format ini menjadi lebih lengkap, lebih rinci dalam rangka menghasilkan output tadi. Nah, kemudian terkait dengan sarana sama saja. Kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dan menyusun sub kegiatan untuk menghasilkan output tadi. Misalkan saya ambil contoh di sini. Pada saat kita mau melaksanakan BIMTEK, maka sudah tentu di awal-awal kita melakukan menganalisis kebutuhan program bimbingan teknis, jadi ada need analysis, kemudian kedua kita menyusun programnya, kemudian ketiga kita melaksanakan bimbingan teknisnya, kemudian kita melakukan supervisi, kemudian evaluasi dan seterusnya. Jadi ini A2211 yang berwarna biru di bawah itu adalah sub kegiatan dari pelaksanaan BIMTEK. Itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Dengan demikian kita bisa monitor apakah kegiatan tersebut sudah tercapai atau sudah dilaksanakan atau tidak. Sama juga untuk koordinasi. Nah, untuk pemerintah kabupaten kota sudah tentu dalam rangka menyusun perencanaan itu, mungkin saja dia harus mengkaji ulang fasilitas yang ada, mengkaji ulang sertifikasi produk, menerapkan sistem informasi yang itu sebetulnya dituangkan dalam Permendagri. Jadi intinya adalah semua dituangkan yang lebih rinci. Jadi activities lebih rinci karena itu yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kegiatannya terkait dengan input yang diberikan, terutama pendanaan. Jadi hasilnya kesimpulannya begini. OPP dengan logical framework matrix ini adalah format yang logik. Tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana ini logik. Activity hasilkan output, hasilkan outcome dan goal. Logik dalam perencanaan ya untuk mencapai tujuan sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Bahkan bisa direvisi jika ditemukan ada pencapaian yang menyimpang. Formatnya jelas, jadi ini mudah sekali mengingatnya. Ini format yang kita gunakan sesuai dengan format yang digunakan untuk proyek-proyek di World Bank, GTZ, EDB, JICA, dan seterusnya. Itu kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, di mana contohnya adalah bahwa untuk program ini, maka inilah yang nanti harus dihasilkan ya oleh Badan POM dan pemerintah kabupaten kota, ada suatu matriks yang memperjelas dari matriks yang sebelah kiri ini menjadi matriks sebelah kanan ini, di mana dituangkanlah di situ, diisilah ada indikatornya apa, means of verification apa, risiko apa, kemudian aktivitasnya diperinci sesuai dengan kebutuhannya. Itulah OPP yang harus digunakan dalam membuat perencanaan proyek ini terkait dengan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan baik sekarang maupun nanti silakan saja. Itu adalah saran saya. Jadi gunakanlah OPP agar supaya perencanaan yang kita gunakan adalah logik mencapai tujuan. Jadi kita berorientasi kepada tujuan. Itu dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik, Prof. saya stop share dulu ya. Ya, terima kasih, Prof. Baik, kepada Ibu semuanya, tidak salah dari yang pertama saya sampaikan tadi. Sebetulnya yang begitu kompleks, namun Prof. Dedi bisa menyajikan dengan sangat jelas dan terlihat sepertinya kita akan bisa melaksanakan itu. Namun beliau juga masih membuka pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kesempatan yang sangat baik ini dengan Prof. Dedi, pakar untuk pangan dan perencanaan ini ya. Silakan Bapak dan Ibu semuanya kalau ada yang menanyakan.
Yang di sini di luring, apakah akan ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang di chat saya tidak terlihat. Yang Mohon izin, dari Bu. Kabupaten Kota Surakarta ya? Silakan. Silakan. Halo Bu, mohon izin. Ya, dari mana Pak? Bapak, Silakan kami Bapak dari dulu. Biro Perencanaan Kemenkes, Bu. Silakan Pak. Mohon izin sebentar, Bapak Karoren sedang persiapan ya, Bu? Oh iya. 5 menit lagi, Bu. Nanti Pak ya, ini baru sesi pertama. Ini ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Tolong ini pengaturannya Prof. Pak Tejo dan Pak Bayu masih nanti sesinya. Sekarang baru Prof. Dedi. Kami persilakan apabila ada pertanyaan terkait dengan OPP. Apakah ada dari daring? Ini ada apa saya bacakan ya? Kalau tidak ada yang mau secara menyampaikan langsung, ada pertanyaan Prof. Izin menyampaikan. Di sini pertama dari Dinkes Kota Surakarta. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dalam salah satu site yang menerangkan tugas kewenangan Kemkes, Badan POM dan Pemda, diterangkan bahwa tugas pengawasan hanya terdapat di Pemda. Apakah benar demikian? Kemudian nomor 2, apakah metode DAK non-fisik POM yang diluncurkan kepada kabupaten kota sebagai pelaksana kegiatan tidak mengganggu program aktivitas capaian kinerja sasaran kerja yang ditumpukan kepada Badan POM karena sudah di-cover oleh Pemda. Demikian Pak pertanyaannya. Langsung aja Bu ya. Ya, silakan. Baik. Yang saya gambarkan itu adalah pertama adalah kotak besar itu adalah pelaksanaan pengawasan seluruh Indonesia ya, besar, pusat, daerah. Yang saya kasih beri warna hijau tadi itu khusus untuk Pemda. Itu berarti bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 bukan hanya Pemda, tapi pusat juga melakukan kegiatan. Jadi kata-katanya adalah Badan POM dan atau bersama-sama dengan Pemda dan atau Pemda pelaksana itu. Tapi di sini kan DK ini kan fokus untuk meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka pengawasan. Jadi makanya ada selalu keterkaitan antara kerjasama tadi. Itu intinya. Jadi bukan berarti nanti diserahkan semuanya kepada Pemda, tapi selalu ada keterkaitan kerjasama bimbingan antara Badan POM dengan Pemda. Itu intinya. Kemudian yang terkait dengan DAK saya belum jelas, tapi mungkin kawan-kawan dari Badan POM yang bisa menjelaskan ya program ini. DAK. Ini yang saya tahu adalah program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka melakukan pengawasan. Maaf ini saya perlu bantuan. Ini tolong dinaikkan, nggak bisa ngoperasi ini. Tadi pertanyaannya apa ya? Pakai itu. Oh, izin terima kasih Prof. Nanti kami akan menjawabnya nanti saja, terakhir saja. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pakai ini ya. Ya, yang kedua ada pertanyaan yang lain. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, pertanyaannya adalah kalau materi yang langsung berhubungan dengan BPKAD yang mana agar daerah dapat memetakan sesuai dengan tupoksinya. BPKAD singkatan apa ya Pak? Badan? Oh, Badan Pengelola Keuangan. Dan? Oh, aset daerah. Kalau terkait ini apakah ada
perannya tentunya Prof. Dedi tadi sudah sampaikan ini hanya model, jadi Bapak dan Ibu semua bisa digunakan dimanapun. Dimanapun kita tentunya sesuai dengan Prof. Dedi jelaskan tadi dari dasar-dasar hukumnya apa, kemudian kegiatannya apa, dan sampai inilah logic frame yang digunakan sehingga dengan model seperti ini bisa dibuat program apapun sehingga tidak ada yang kelewatan dan mencapai tujuannya dengan baik, mesti efektif itu, maksudnya seperti itu. Monggo kalau ada mungkin kesulitan apa apabila ada dalam menuangkan, nah itu mungkin bisa ditanyakan ke Prof. Dedi. Saya bisa langsung aja Bu ya komentarnya. Iya silakan. Ya betul kata Ibu Buni sampaikan, ini adalah model untuk mencapai tujuan. Nah sudah tentu semua itu tergantung daripada keberadaan sarana, prasarana, peraturan perundang-undangan di daerah juga, sama kompetensi tenaga di daerah. Nah itulah kemudian nanti dituangkan mungkin logical framework untuk masing-masing pemerintah daerah mungkin bisa berbeda tergantung kondisinya. Ini hanya formatnya saja. Tapi sudah tentu meskipun format ini disampaikan, ini adalah format yang umum gitu ya. Sebagai awal daripada kita menyusun program tersebut. Mengapa ini penting? Karena ini format ini adalah baku di mana saja bisa dilaksanakan. Dan sudah tentu yang penting bisa dimonitor, dievaluasi. Jika ada kendala, tadi saya katakan risiko, maka dari awal kita sudah tuangkan. Tadi misalkan saja ada Bapak dari Tapanuli menyampaikan bagaimana terkait dengan BPKAD dan sebagainya, itu dikaji aja seperti apa dilaksanakan di daerah, nanti apakah itu menjadi risiko atau assumption terhadap pencapaian tujuan. Jadi ini memang perlu pemikiran, perlu penuangan lagi dalam suatu konteks activity yang lebih rinci. Ini hanya format umum saja. Terima kasih. Ya. Namun tadi Prof. Dedi ini juga bisa sebagai dasar contoh untuk pelaksanaan DAK sudah dibuatkan oleh Prof. Dedi. Nah, bisa lagi dikayakan lagi, nanti Bapak dan Ibu bisa dituliskan dan sebagainya tadi bisa diisikan misalnya kegiatannya apa yang harus kita lakukan itu. Nah, nantinya akan menjadi jadi logic framework yang lebih lengkap ya Prof, menurut saya seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan, tapi tadi Prof. Dedi juga masih membuka, monggo silakan Bapak dan Ibu semua bisa chat, nanti kami akan sampaikan ke Prof. Dedi, sehingga apabila ada hal-hal yang kemudian dicoba, kemudian oh ini kami mengalami kesulitan, silakan menghubungi kami, nanti kami juga akan meneruskan ke Prof. Dedi dengan senang hati seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada, dan waktunya memang sudah pas sekali, 1 jam Prof. Dedi bersama kami, sudah banyak memberikan masukan ke kami sangat berterima kasih Prof, sehingga nanti kami juga dari Badan Kewajiban Badan POM tadi, ada 3, pedoman, kemudian bimbingan teknis, dan koordinasi, menjadi PR kita semuanya untuk kegiatan di tahun 2021, baik di pusat maupun di UPT, sehingga pelaksanaan DAK di tahun 2021 ini akan lebih baik. Demikian kita beri aplaus kepada Prof. Dedi dan kita semuanya. Saya tutup sesi pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Fardias MSc untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat tentunya pastinya untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan terkait pelaksanaan DAK non-fisik POM sebagai kesatuan DAK non-fisik bantuan operasional kesehatan. Kemudian ada sosialisasi draft petunjuk operasional penggunaan DAK non-fisik POM tahun anggaran 2021, serta penerapan aplikasi Smart POM sebagai tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pelaporan DAK non-fisik POM tahun anggaran 2020, yang masing-masing akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan,
kemudian Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan POM. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilahkan mohon tunggu sebentar Ibu Bapak, kami masih menunggu. Oh gitu, baik. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu kita bisa coffee break sebentar. Untuk yang di luring juga mungkin sudah bisa coffee break. Kita break sebentar sekitar 10 menit seperti itu ya. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh coffee break dulu, peregangan dulu mungkin. Oh senam, oke. Kita ada senam otak bisa ditampilin mungkin beli putu. Ada senam otak ya. Biar otaknya lemas, jadi nggak tegang. Karena kemarin kayaknya acaranya sudah sangat kompak ya, sudah sangat padat dan tegang. Jadi kita hari ini pelemasan saja. Boleh di-share videonya? Oke, baik. Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikuti senam otak biar ingatannya terus tajam dan terpercaya. Oh kayak apa tuh? Oke, baik. Silahkan di-show. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا Ayo Bapak Ibu yang luring silahkan berdiri kita ikuti. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا ما لي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
Terima kasih Ibu Bapak, silahkan duduk kembali, lumayan seger ya. Udah joget-joget, habis itu ngopi. Baik, kita take break dulu 5 menit. Semoga Ibu Bapak yang di rumah juga cukup segar tadi ya, melihat Ibu Bapak yang di sini sangat bersemangat. Kami akan kembali dalam 5 menit lagi. Terima kasih. Halo, saya akan memperkenalkan apa itu Program Manajemen Risiko, atau yang disingkat PMR. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang melatar belakangi lahirnya PMR, serta bagaimana penerapannya di industri pangan. Pada saat ini, industri pangan berkembang dengan pesat dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Menyadari hal itu, Badan POM mengembangkan PMR untuk mendorong industri dalam menerapkan sistem yang mampu menjamin keamanan dan mutu produknya, sehingga mengurangi risiko beredarnya produk yang dapat merugikan konsumen. Badan POM melakukan transformasi paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi pengawasan berbasis risiko, dengan mendorong industri untuk melakukan pengawasan secara mandiri melalui penerapan PMR. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran industri sebagai penanggung jawab utama keamanan pangan. Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan adalah program yang dirancang oleh Badan POM untuk memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. PMR dirancang untuk mendorong industri pangan secara mandiri dan konsisten, menerapkan sistem jaminan mutu serta keamanan pangan sepanjang rantai pangan. PMR telah dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2015, dan pada saat ini, lingkup industri yang diwajibkan untuk menerapkan PMR adalah industri yang memproduksi produk pangan olahan untuk keperluan gizi khusus dan pangan steril komersial. Selain produk pangan tersebut, produsen dapat menerapkan PMR secara sukarela. Untuk memfasilitasi industri dalam menerapkan PMR, Badan POM telah menyiapkan panduan dan bimbingan teknis bagi industri. Sejalan dengan perkembangan era digital, Badan POM merancang dan mengembangkan PMR online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tujuan pengembangan PMR untuk industri pangan antara lain penjaminan keamanan produk pangan kepada masyarakat melalui self-regulatory control oleh industri dan pengambilan keputusan masalah keamanan pangan berdasarkan risk management yang berbasis ilmiah. Kelengkapan PMR mencakup tim verifikator PMR Badan POM dengan kualifikasi Food Inspector, pedoman PMR, inspection kit, ruang kendali PMR, dan tim komisi PMR. Melalui website pmr.pom.co.id, industri pangan diberikan akses untuk mengajukan PMR yang akan diverifikasi oleh Badan POM. Di dalam situs ini, terdapat informasi tahapan pengajuan PMR yang dilakukan oleh industri pangan. Selain itu, di dalam website terdapat pedoman PMR yang bisa diakses dan diunduh sebagai informasi penerapan PMR di industri pangan. Untuk melakukan self-regulatory control, industri pangan harus memiliki tim PMR yang bertugas menyusun, menerapkan, memantau, dan mengembangkan PMR. Industri yang telah menerapkan PMR mendapatkan piagam PMR yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dan berlaku selama 5 tahun. Industri yang telah mendapatkan piagam PMR wajib melakukan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya kepada Badan POM.
Pelaporan audit internal dilakukan 6 bulan sekali melalui website pmr.pom.go.id. Reward bagi industri pemegang piagam PMR yakni industri mendapatkan penyetaraan penerapan CPPOB dengan rating A. Cara produksi pangan olahan yang baik. Fasilitas layanan prioritas pendaftaran pangan olahan, fasilitas penerbitan sertifikat CPPOB oleh Kepala Badan POM, dan fasilitas penerbitan surat keterangan ekspor untuk eksportasi pangan. Pengawasan penerapan PMR dilakukan oleh Badan POM berdasarkan profil risiko masing-masing industri. Sampai saat ini, terdapat 46 industri pangan yang telah menerapkan PMR secara konsisten, yang terdiri dari 12 industri formula bayi, formula lanjutan, dan formula pertumbuhan, serta 34 industri pangan steril komersial. Oleh karena itu, demi menjamin perlindungan kepada masyarakat, serta peningkatan daya saing industri pangan Indonesia, mari kita sukseskan program manajemen risiko keamanan pangan agar industri mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Layanan kami bebas gratifikasi. Apabila ada kecurangan, silakan dilaporkan ke whistleblowing system kami di 081 293 664 299. Baik, selamat pagi, masih pagi Bapak sekalian, kita kembali lagi ke sesi berikutnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa untuk selanjutnya terdapat beberapa pemaparan. Yang pertama mengenai pelaksanaan DAK non-fisik POM sebagai kesatuan DAK non-fisik bantuan operasional kesehatan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada sosialisasi draft petunjuk operasional penggunaan DAK non-fisik POM tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM atau yang mewakili. Dan yang terakhir akan ada sosialisasi terkait penerapan aplikasi Smart POM sebagai tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pelaporan DAK non-fisik POM tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Badan POM atau yang mewakili. Untuk moderator sesi kedua ini tetap dilaksanakan oleh Ibu Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Ibu Dr. Randa Cendekia Sri Murwani APTMKM. Kepada Ibu Direktur kami persilahkan. Terima kasih Bu Sabrina. Apakah suara saya terdengar dengan baik dari teman-teman semuanya? Di Balai POM Palembang bagaimana suara saya terdengar? Bu Nora ya di Palembang. Oh, nggak diakses di mute semua ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita sudah menginjak ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari Kepala Biro Perencanaan Kemkes, Kepala Biro Perencanaan Badan POM, dan Kepala Pusat Data Informasi di Badan POM. Apakah Pak Bayu sudah hadir? Pak Bayu, izin. Pak Bayu, apakah bisa dimulai sekarang?
Baik, sudah ada, tapi mungkin kalau memang Bapak belum siap, kami akan selanjutnya dari Kepala Biro Perencanaan dari Badan POM. Bagaimana Pak Bayu? Pak Bayu belum hadir ya? Baik, untuk mempersingkat waktu, kali ini dari Kepala Biro Perencanaan Badan POM akan menyampaikan sosialisasi draft petunjuk operasional penggunaan DAK non-fisik POM tahun 2021. Untuk itu kami persilakan Pak Yudi untuk menyampaikan. Silakan Pak. Oh ini Pak Bayu sudah. Bagaimana? Pak Bayu kecil, Pak Bayu. Kenapa? Suaranya kecil kami dengar, Pak Bayu. Oh, bentar. Terdengar suara saya? Kecil Pak. Oh, kecil suaranya? Iya, kecil? masih kecil. Atau saya matiin, Baik, kalau ini Pak Bayu saya ya? sudah ada, Bapak Bayu Teja Mulyawan, namun kita Suaranya perbaiki masih kecil, di Pak? suaranya. Belum jelas Pak. Suaranya kecil nggak? Nah, Suaranya sekarang udah sudah mulai kedengar. Udah besar ya? Ambil Tapi masih belum. Nggak, suaranya udah kedengeran, Mbak? Sudah. Nah, sudah. Cuma kami masih separuh lah begitu, Pak. Sudah, tapi belum begitu jelas ya Pak Yudi. Nggak terdengar nggak? Ada Bu. Ganti mic-nya. Nggak pakai, kalau Sekarang pakai bisa terdengar komputer nggak nggak usah suaranya? pakai headphone Pak. Sudah, Pak Bayu. Suaranya udah tapi bisa masih- terdengar? Nah, Ya, kalau ini sudah bagus, Pak. baik. Halo, suaranya ya, udah bisa terdengar? sudah Pak Bayu. Sudah, Pak Bayu. Sudah. Baik, kalau begitu, kalau Pak Bayu Sudah bisa terdengar, Mbak? Suaranya? Sudah Pak. Bapak Udah dengar jelas kami? ya? Sudah, Nah. Pak. Udah jelas, oke. Sudah. Baik, kami persilakan Pak Bayu untuk menyampaikan paparannya. Ntar hilang. 30 menit ya Pak. Oke, baik. Yang saya hormati Kepala Badan POM, yang saya hormati Bapak dan Ibu Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Badan POM, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan POM, kemudian Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Enggak, yang HP saya yang beneran mana? Enggak, kamu yang ada enggak? Coba cek dulu. Nah, ya, oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya share paparan ya. Di mana? Coba tadi di situ ada nggak? Ya. Coba. Ya. Tuh, kok nggak ada sih? Oh, udah. Silakan Pak, paparannya juga Baik, sudah terlihat. suara saya sudah terdengar ya? Sudah Pak, dan paparannya juga sudah terlihat. Oke ya. Suaranya kecil lagi Pak, maaf. Nah, ini suara, wih. Mohon izin, suaranya
Belum terdengar. Oh, sekarang suaranya bisa terdengar, Mbak. Sudah. Oke, baik. Arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 adalah di bidang kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ada 5 strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu anak, kemudian perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, serta pembudayaan germas, dan penguatan sistem kesehatan. Nah, ini orientasinya tentunya pelayanan, health delivery, kemudian penguatan promotif preventif, serta penguatan sistem kesehatan. Di dalam penguatan sistem kesehatan ini ada sarana, dalam hal ini Vaskes, akses terhadap Vaskes, kemudian SDM, kemudian ketersediaan dan availability obat, serta tata kelola. Nah, untuk Badan POM tentunya di sana ada pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, oke ya. Selanjutnya, tema RKP tahun 2021, karena DAK yang akan dilaksanakan adalah DAK tahun 2021, yaitu skala prioritas pembangunan tahap keempat RPJMN 2005-2024. Nah, adalah percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, tema pembangunan RKP 2021 mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional. Nah, kenapa ini RPJMN, RKP saya sampaikan? Karena program-program di kementerian atau lembaga, khususnya di Kementerian Kesehatan, harus mengacu pada RKP dan RPJMN ini, ya, khusus terkait dengan penguatan sistem kesehatan nasional, baik aspek akses maupun mutunya. Nah, khusus untuk kebijakan DAK bidang kesehatan, ini DAK-nya ada 2, satu DAK fisik dan non-fisik. Kemudian DAK fisik sendiri terdiri dari reguler serta DAK penugasan. Fokusnya bidang kesehatan adalah simplifikasi subbidang dan menu kegiatan. Kemudian DAK reguler difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana alkes di puskesmas, RSUD, provinsi dan kabupaten kota, pemenuhan obat untuk buffer stok provinsi maupun buffer stok kabupaten kota khusus obat pelayanan kesehatan dasar, dan untuk tahun 2021 tidak ada jenis DAK afirmasi bidang kesehatan. DAK afirmasi ini biasanya khusus untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Masih dengan kebijakan DAK bidang kesehatan tahun 2021, DAK bidang penugasan hanya untuk lokasi prioritas tertentu sesuai target prioritas nasional. Dalam hal ini stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. DAK penugasan merupakan major project. DAK non-fisik bidang kesehatan ada BOK, dukungan akreditasi dan jaminan persalinan. Nah, fokus DAK non-fisik adalah untuk membiayai pelayanan dasar atau pelayanan publik yang bersifat operasional, kemudian promotif preventif, kemudian ada akreditasi, jaminan persalinan, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas melalui perjanjian kerja. Nah, di pemenuhan tenaga kesehatan ini, termasuk di dalamnya puskesmas boleh merekrut tenaga kefarmasian, termasuk apoteker, dan tenaga kefarmasian lainnya. Kebijakan DAK non-fisik bidang kesehatan, ini ada banyak ya. Nah, kesehatan adalah salah satunya dalam bentuk BOK besar. Ya, di samping kesehatan ada pendidikan, ada KB, dan yang lain-lain. Ya. Nah, arah kebijakan DAK bidang kesehatan, satu, peningkatan kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas dalam upaya
gerakan promotif dan preventif, kemudian pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat melalui percepatan penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi di tingkat provinsi dan kabupaten kota, kemudian peningkatan kapasitas pengujian di laboratorium kesehatan daerah. Nah, selain itu yang keempat adalah peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan alat kesehatan, pre dan post market industri rumah tangga, pangan dan pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek dan toko obat. Yang nomor 4 ini yang menjadi kebijakan DAK bidang kefarmasian, ya baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh Badan POM di dinas-dinas kesehatan. Nah, ruang lingkupnya untuk bantuan operasional kesehatan, ya pertama adalah BOK provinsi, kemudian BOK kabupaten kota, kemudian ada BOK puskesmas, ada BOK kefarmasian dan alat kesehatan, ini khusus untuk biaya distribusi obat dan repackaging serta e-logistik. Kemudian ada bantuan operasional pengawasan Badan POM, nanti tentunya lebih detail akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Badan POM. Ada box khusus stunting, ada jampersal. Jampersal ini digunakan untuk peningkatan pertolongan ibu melahirkan yang tidak ini oleh JKN. Kemudian dukungan akreditasi Labkesda dalam rangka mendukung laboratorium kesehatan daerah untuk penanggulangan COVID dan dukungan akreditasi puskesmas. Nah, untuk tahun ini manfaatan blok provinsi, kabupaten, kota, dan puskesmas di khususnya di bidang kesehatan ini 60% digunakan untuk UKM esensial untuk pencapaian RPJMN. Apa saja UKM itu yaitu penurunan AKI dan AKB, penurunan stunting, TB dan HIV, kemudian dukungan operasional Nusantara Tim, penyediaan tenaga perjanjian kerja, salah satunya adalah apoteker dan tenaga kefarmasian di puskesmas, fungsi manajemen dan P3, dan kegiatan lain yang telah disepakati dalam forum multilateral. Itu 60% porsinya. Kemudian yang 40% ini digunakan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk tracking dan tracing yang dibiayai oleh dana BOK. Nah ini ya di provinsi juga sama maupun kabupaten, BOK-nya itu 60% untuk kegiatan 40% untuk kegiatan tracing dan testing, sedangkan 60% untuk kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Di puskesmas juga sama, sehingga kegiatan yang ada di puskesmas ada upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit, penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja, pemicuan STBM, pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja, puskesmas, kemudian kegiatan kesehatan masyarakat tingkat puskesmas, dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat, serta kegiatan tracing dan pengadaan APD. Ini untuk tingkat puskesmas. Nah ini yang kemarin mengapa ada revisi Juknis BOK ya yang sekarang ini sudah ditandatangan Pak Menkes dan sedang dimasukkan melalui Kemenhukam untuk diundangkan. Nah untuk pencegahan pencegahan dan pengendalian COVID yang 40%, di provinsi ini jenis pembiayaannya untuk belanja transport lokal, kemudian belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja langganan aplikasi untuk pertemuan daring, kemudian belanja kegiatan pertemuan rapat, honor narasumber khusus untuk bila terjadi surveillance KIPI, dan KIE untuk pencegahan pengendalian COVID. Menu kegiatannya koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas penanggung jawab surveillance di kabupaten kota, kemudian pembinaan dan pendampingan terhadap petugas kota bersama TNI dan Polri, kemudian monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 serta KIE. Jenis pembiayaan di kabupaten kota hampir sama dengan di provinsi, hanya ada tambahan untuk belanja APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak.
dan pengambilan dan pemeriksaan spesimen bagi petugas puskesmas dan tracer. Kegiatannya adalah koordinasi lintas sektor, pembinaan pelacakan kontak, kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19, peningkatan kapasitas bagi petugas surveillance, peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak, termasuk penyediaan APD dan sanitizer untuk pelacakan kontak. Di puskesmas ini agak berbeda, ya ini digunakan untuk belanja transport lokal, belanja penggandaan dan pencetakan formulir, honor dan insentif tracer, ini honornya senilai 325.000 per orang per bulan, dan insentif senilai 15.000 per orang kontak erat yang selesai dipantau. Nah, kemudian termasuk honor petugas surveillance atau pengolah data senilai 1 juta per orang per bulan. Jadi kalau nanti di puskesmas ada pengolah data yang untuk pengendalian COVID dalam rangka tracing dan tracking dengan Peduli Lindungi, ini honornya dari sini. Ya. Ini kegiatannya, ya jadi pelacakan dan pemantauan kontak, pemantauan harian selama karantina oleh tracer, pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas puskesmas, pembayaran honor dan insentif bagi tracer, dan pembayaran honor bagi petugas surveillance atau pengolah data. Nah ini Permenkesnya, ya tahun 86 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan. Ya. Nah ini sudah direvisi dan kita tinggal menunggu di perundangan oleh Kemenhukam. Nah ini jadi kami kemarin sudah sosialisasi secara detail kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten maupun RSUD. Nah khusus untuk DAK Badan POM, ya BOK non fisik Badan POM tahun 2020 itu sebesar 58,2 miliar. Tahun 2021 naik 4 kali lipat, hampir 4 kali lipat ya, sebesar 204 miliar. Nah ini digunakan untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan, penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek dan toko obat, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produk PIRT dan nomor PIRT sebagai izin produksi, pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga, dan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah ini demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya nanti kalau lebih detail terkait dengan terkait dengan menu di BOK POM, nanti tentunya dari Badan POM, dari Biro Perencanaan atau yang lainnya nanti akan dijelaskan lebih detail. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa banyak waktunya Pak Bayu. Nanti kita bisa lebih menggali dengan diskusi. Oleh karena itu kita lanjutkan saja untuk berikutnya adalah sosialisasi terkait draft Cukop dari Badan POM. Kami persilakan Pak Yudi untuk menyampaikan. Silakan Pak Yudi. Masih ke-mute. Kedengar nggak sih? Ya, baru dapat izin dari host. Baik Bu. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Sedianya tadinya mau hadir daring, tapi mohon maaf Bu Munik atas